Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki pembelajaran di semester 2. Nah, walaupun masih PJJ nih, kita harus tetap semangat ya. Oke, semangat. Materi pertama di semester 2 yaitu kubus dan balok. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, silahkan disimak dan perhatikan baik-baik video berikut ini ya. KD 3.5 yang akan kita pelajari menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Pangkat 3 dan akar pangkat 3. Siapa yang tahu apa sih pangkat 3 itu? Ya, tepat sekali. Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Ingat di sini cluenya pangkat 3 perkalian berulang sebanyak 3 kali. Jika P adalah sebuah bilangan, P pangkat 3 dituliskan sebagai berikut. Nah, P pangkat 3 sama dengan P dikali P dikali P. Oke, next ya. Contoh 5 pangkat 3 sama dengan titik titik titik. Penyelesaiannya 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Ya, 5 kali 5 yang pertama 25, 25 dikali 5 125. Oke, next. Ada contoh lagi di sini. Berapakah hasil pangkat 3 dari bilangan 7? Artinya gimana? Ya, penyelesaiannya 7 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 343. Hasil pangkat 3 dari suatu bilangan disebut bilangan kubik. Coba perhatikan. Yang ibu lingkari merah yang dinamakan bilangan kubik adalah, ya betul, bilangan kubik adalah 343. Kenapa? Karena bilangan kubik adalah hasil pangkat 3 dari suatu bilangan. Perhatikan yang ada di dalam kotak. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, 5 disebut bilangan pokok. Angka 3 yang kecil namanya pangkat 3, sedangkan 125 adalah hasil perpangkatan. Di sini ibu mempunyai tabel, ada nomor, bilangan berpangkat 3 dan bilangan kubik. Ingat tadi, bilangan kubik adalah hasil pangkat 3. Maka 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8, sampai seterusnya 10 pangkat 3 hasilnya 1000. Kalau kalian masih ingat, pangkat 3 ini sering kita review dalam murojaah. Sering kita murojaah ya dalam pembiasaan pagi. Masih ingat? Ya, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Nanti boleh kalian sambil ingat-ingat lagi ya. Nah, di sini soal yang pertama adalah tentukan 3 bilangan kubik yang pertama. Masih ingat bilangan kubik? Ya. Ibu tampilkan kembali tabelnya di sebelah
kanan namanya bilangan kubik, sedangkan sebelah kiri adalah bilangan berpangkat 3. Pertanyaannya, tentukan 3 bilangan kubik yang pertama. Maka kalian lihat, ini namanya bilangan kubik pertama, bilangan kubik kedua, bilangan kubik ketiga. Jadi 3 bilangan kubik yang pertama yaitu 1, 8, dan 27 ya. Jika pertanyaannya adalah tentukan 5 bilangan kubik yang pertama, maka kalian lanjut. Jawabannya berapa? 1, 8, 27, 64, dan 125. Oke? Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, tentukan bilangan kubik yang terletak antara 50 dan 150. Jadi, penyelesaiannya kalian harus menuliskan kembali atau mengingat kembali bilangan pangkat 3 dan bilangan kubiknya. Kalau di sini Ibu mau menuliskan kembali ya. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216. Ibu berhenti sampai 216. Kenapa? Karena pertanyaannya hanya antara 50 dan 150. Perhatikan, 50. Berarti bilangan kubik antara 50 ada di mana letaknya? Ya, betul sekali, antara 27 dan 64. Ibu garis ya. Lalu 150 letaknya ada di antara 125 dan 216. Berarti ada di sini. Nah, bilangan kubiknya berapa? Ingat, bilangan kubik adalah hasil dari bilangan pangkat 3. Maka bilangan kubiknya, bilangan kubik yang terletak antara 50 dan 150 adalah 64 dan 125. Oke? Next ya. Operasi hitung yang melibatkan bilangan pangkat 3 dikerjakan dengan cara yang sama dengan operasi hitung bilangan cacah. Di sini ada soal 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 itu ada di dalam kurung dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 hasilnya 125, 7 pangkat 3 343, 2 pangkat 3 8. Nah, karena ada angka yang di dalam kurung, maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. 125 ditambah 343 hasilnya 468. 468 dikurangin 8 hasilnya adalah 460. Selesai. Contoh yang kedua, 5 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. 5 pangkat 3 hasilnya 125, dikurangi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Maka 125 dikurang 8 hasilnya adalah 117. Oke, yang selanjutnya adalah akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Jadi adalah akar pangkat 3 itu bilangan yang jika dipangkatkan dapat menghasilkan bilangan tersebut. Akar pangkat 3 dilambangkan dengan A pangkat 3 sama dengan B. Maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Ini lambang akar pangkat 3. Oke? Contoh
Akar pangkat 3 dari 125 dapat ditulis dengan cara menulisnya. Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Ya, perhatikan. Jadi sama seperti tinggal dibalik saja ya, hasil dengan bilangan kubiknya. Contoh berikutnya. Hasil dari akar pangkat 3 dari 1728 adalah, nah, bagaimana jika angkanya besar? Maka cara mudah untuk mencari akar pangkat 3-nya adalah, masih ingat ini adalah bilangan pangkat 3, yang ini bilangan kubik. Ini akan menjadi acuan kita atau patokan kita untuk menyelesaikan akar pangkat 3 atau menemukan hasil dari akar pangkat 3. Kita tulis lagi soalnya. Langkah yang pertama, hitung 3 angka dari belakang lalu pisahkan dengan garis. 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, berarti 7 ya. Ada di antara 1 dan 7. Kita pisahkan dengan garis. Yang kedua, lihat pada tabel pangkat 3 yang hasilnya 1 atau kurang dari 1. Pertama kita fokus dulu nih ke angka yang paling depan. Yang hasilnya 1 atau kurang dari 1 atau ada angka satunya di belakang. Nah, berarti yang ini ya. Ditemukan 1 pangkat 3 sama dengan 1, maka kita tulis di sini 1. Sekarang lihat angka paling belakang. Nah, angka paling belakang berarti yang mana? 1, 7, 2, atau 8? Ya, betul, angka paling belakangnya adalah 8. Kita lihat lagi pada tabel yang hasilnya 8 atau yang angka belakangnya ada 8. Lihat. Nah, ternyata 2 pangkat 3, maka kita tulis di sini adalah 2. Jadi, hasil dari akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Oke, next. Soal selanjutnya. Hasil dari akar pangkat 3 dari 15.625 adalah, nah, caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi, kita tulis kembali bilangan pangkat 3 beserta hasilnya sebagai acuan atau sebagai titik dalam mencari hasil pangkat 3, akar pangkat 3. Oke, di sini kita tulis dulu 15.625. Nah, langkah yang pertama kita bagi 3, atau kita belah 3, hitung 3 angka dari belakang. Berarti ada di 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, 3. Berarti kita belah 3. Nah, ada di antara 5 dan 6. Sekarang kita fokus pada angka 15. Lihat di sini. Yang hasilnya 15 atau bilangan kubik yang hasilnya 15 atau mendekati 15. Berarti mana? Ini ya. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Karena kalau kita pilih yang 3 pangkat 3 itu kelebihan ya. Jadi kita ambil angka 2. Maka di sini kita tulis 2. Lalu sekarang kita fokus sama angka yang belakang. Angka yang belakang adalah angka 5. Kita cari lagi bilangan kubik yang nilainya 5 atau angka belakangnya 5. Coba perhatikan. Ya, ketemu ya. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Maka di sini kita tulis 5. Jadi akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 25. Oke? Paham? Insya Allah.
Sekarang kita masuk operasi hitung akar pangkat. Contoh, 4 pangkat 3 dikurangi akar pangkat 3 dari 27. Penyelesaiannya, maka kita cari dulu nih satu-satu ya. 4 pangkat 3, 64. Akar pangkat 3 dari 27 berarti bilangan kubik yang 27 kebalikannya adalah 3 ya bilangan pangkatnya. Jadi 4 pangkat 3 dikurangi akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 64 dikurang 3, hasilnya 61. Next. Oke, tugas kalian untuk hari ini adalah tulis lalu hafalkan bilangan pangkat 3 dan hasilnya yang ada pada tabel di bawah ini. Ya, jangan lupa ditulis kemudian dihafalkan. Jika sudah menulis dan menghafalkan, silahkan klik serahkan di GCR. Tandai sebagai sudah selesai ya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat, semoga materinya bermanfaat. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya untuk kita semua, amin.